Ayah angkat melihat putrinya tumbuh dewasa. Cantik sekali. Segera melihat ke arah istrinya, mengisyaratkan. Sang istri segera paham. Nanti setelah mandi, ayo masuk kamar ayah, ayah mau minta bantuan darimu. Setelah mendengar sang gadis sangat takut. Karena masalah ini sudah terjadi berkali-kali. Kemudian untuk menjaga penampilan ayah, di depan putra sang ibu sudah memberikan 2.000 yuan kepada putra. Nantinya ayo bermain go-kart saja. Cukup atau belum? Yeah, cukup, udah cukup. Jangan makan lagi, ayo pergi. Jadi aku pergi dulu ya. Dia belum pergi ke pintu. Sudah pingsan dan jatuh ke lantai. Ayah ibu juga galiran pergi. Gadis lihat mereka dengan pandangan yang dingin. Karena hal ini dilakukan olehnya. Namanya Fan Suyen. Pada awalnya ayah ibu membesarkan dia. Karena ibu angkat saat melahirkan anak pertama sudah hilang kemampuan lahir. Sang istri menghormati suaminya. Karena mau bantu suaminya ada anak. Jadi menerima membesarkan Fan Suyen. Sejak itu, Fan Suyen seperti menjadi pelayan dalam rumahnya. Meski ayah dan anak sering memukuli dan memarahi dia. Tapi dia berterima kasih kepada mereka sehingga tidak peduli. Sampai setelah datang bulan kali pertama. Pada malam hari itu sang ayah setelah mabuk sudah masuk kamar dia dan bercinta. Pada awalnya dia masih pikir dia baik. Pikir dia tidak sengaja. Sampai kali kedua, kali ketiga. Bahkan untuk mempromosikan dan menaikkan. Sudah memimpin pemimpin dan pelangga ke kamar dia. Hanya untuk bercinta. Sejak itu ayah angkat hidup tanpa pikir. Sedangkan Fan Suyen hidup dalam impoten, hanya mau mati. Tahun-tahun ini dia masih tinggal di rumah ibu angkat. Tujuannya adalah membunuh mereka. Apakah Anda setuju dengan cara Fan Suyen? Sampai obat dalam tubuh mereka tidak berguna lagi. Secara resmi Fan Suyen memulai rencana balas dendam. Apakah tidak ada hubungan darah daging maka bisa melakukan itu? Apa yang aku memanggil dia? Apa yang aku memanggil kamu? Kamu sebagai siapa bagiku? Aku memanggil dia sebagai ayah. Setelah berkata dia menusuk ibu angkat dengan pisau. Lalu aduk beberapa putaran lagi. Lalu pergi ke arah ayah angkat. Pada saat ini, ayah angkatnya sangat ketakutan sehingga dia pipis di celana. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Karena setiap kali aku melihatnya, aku merasa jijik. Tapi aku pasti harus menunggunya bangun. Apakah ada yang tahu jika polisi memeriksa perutnya? Jika perutmu masih memiliki obat, hidup aku sudah berakhir. Ini semua hal yang saya pelajari di sekolah. Seluruh hidupmu. Satu-satunya hal yang kamu lakukan dengan benar adalah mengirimku ke sekolah. Yang lain bukan manusia. Katakan, di mana barang-barang berharga di rumah? Di laci kedua. Ayah angkatnya menangis dan berkata dia tahu itu salah. Mohon Fan Suyen untuk tidak membunuhnya. Tapi Fan Suyen mengenal orang yang egois dan berdarah dingin seperti dia. Tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Dia menutupi mulutnya. Lalu tanpa ragu menusuk satu tembakan. Apakah kamu tahu mereka semua mati karena kamu? Orang yang pantas mati adalah kamu. Adikku tidak perlu menanganinya, dia takut mati. Ketika Fan Suyen merasa terbebaskan. Hanya menoleh untuk menemukan tetangganya berdiri di luar jendela menatapnya. Dia takut berkeringat. Tapi tetangga tidak banyak bicara. Karena orang-orang di sekitar sini semua tahu. Bagaimana keluarga ini memperlakukan Fan Suyen. Pak Hoang, dapatkah Anda membantu saya dengan satu hal? Dia meminta Pak Hoang untuk menjual semua barang berharga di rumah. Memberikan uang untuknya. Karena itu semua adalah hal yang menggunakan kemurniannya sebagai gantinya. Itu adalah hal-hal yang pantas dia dapatkan. Lalu dia menuangkan makanan beracun ke dalam makanan normal. Mementaskan adegan rumah dirampok. Lalu siap meninggalkan. Tidak menyadari bahwa masih memiliki noda darah di wajah saya. Tetangga yang tepat waktu lewat. Melihat mayat di dalam rumah. Juga tidak berkata apapun. Hanya mengingatkannya untuk mencuci mukanya dulu. Fan Suyen meneteskan air mata. Ketika polisi tiba,
Mereka tidak menemukan bukti apapun. Tetangga juga secara aktif melindungi Van Suyen. Pada akhirnya, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus perampokan. Tidak diragukan lagi Van Suyen. Dan dia membawa uang itu ke kota lain. Jalani kehidupan normal seperti gadis lainnya.